saya ambil alih ya dari Bu Agung ke saya. Nah, ini ada sedikit ide gila dari saya dan Bu Agung untuk mengadakan podcast double A. Ini idenya dari saya dan Bu Agung. Mohon nanti saat menjawab dengan sungguh-sungguh dibuat ketawa-ketawa aja, jangan sampai serius-serius. Saya akan bacakan urutan pertanyaannya, urutan peserta yang akan ditanyakan. Selamat datang Bu Tiur. Masih di mute Bu Tiur. Bu Tiur. Di unmute dulu. Iya, saya hadir. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Jadi urutan yang akan saya kasih pertanyaan dari yang pertama dulu, laki-laki. Yang pertama Pak Sugeng. Pak Sugeng siap dengan pertanyaannya. Siap ya Pak Sugeng ya? Enggak, ini enggak formal kok. Tenang aja. Pertanyaan pertama, kesan dan pesan Pak Sugeng untuk selama pembelajaran dengan teman-teman di kelas kita yang A1 ini apa? Kesannya dulu dah. Kesannya dulu. Kalau kesannya kawan-kawan saling motivasi, saling membantu gitu, saling mengingatkan. Intinya the best bu kawan-kawan. Bisa dapat teman-teman se-Indonesia ibu yang walaupun berbeda kita tetap satu naungan guru. Itu kesannya. Kalau pesannya? Pesannya apa ya pesannya? Kalau pesannya supaya lebih baik, lebih kompak dan sebagainya. Iya Bu. Kalau pesannya supaya silaturahmi kita selalu berjalan. Kalau besok selesai di bulan Agustus, kita selalu menjalin silaturahmi. Maka kata pepatah semakin panjang lalu tali silaturahmi semakin panjang rezeki kita. Bukan begitu Putih? Putih apa Bu Tiur? Iya, betul sekali Pak Sugeng. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua. Oh, belum. Oke, untuk pertanyaan kedua. Belum Bu. Tadi. Oh, belum. Lanjut. Lanjutkan Pak Sugeng. Lanjut. Pak Sugeng. Ya, Lanjut kedua kedua. ya. Seri pengalaman Pak Sugeng selama PPG pertama sampai hari ini. Saya belum uji komprehensif, dan selama uji komprehensif yang bikin nyesek, bikin apa ya? Bikin terharu, bikin bikin dak-dik-duk, pokoknya bikin keadaan perasaan kita tuh nggak seperti biasanya gitu loh. Ketika mau menghadapi ujian itu Bu, setiap bentar saya lihat modul mau di print, modulnya banyak gitu, udah di print ditaruh sampai tempat tidur, sampai pagi pun nggak terbaca gitu, lupa gitu. Akhirnya saya print kecil-kecil, saya tempel keliling komputer saya. Loh, rupanya cuma satu yang keluar. Saat uji komprehensif Pak, pertanyaan dari dosen apa yang bikin Pak Sugeng down? Kalau pertanyaannya sih tidak ada yang bikin ngedown. Oke, sudah Pak Sugeng. Mau tanya lagi? Ya Bu. Oke, terima kasih buat Pak Sugeng untuk pertanyaannya, jawabannya. Cuma 2 Bu. Iya, jangan banyak-banyak, nanti yang lain kebagian. Ya, nanti sisanya bagi Bu Tira aja 2 lagi Bu. Iya, bagi Bu Ani aja Bu. Kemarin banyak. Tapi tempat saya nggak nampak videonya nih Bu, kamera orang nih. Saya juga jaringannya agak susah. Iya, jaringan. Untuk penjawab yang kedua, yaitu Bu Tiur. Bisa jawab saya Bu Tiur? Ya, dengar Bu Arti. Sudah standby Bu Tiur? Sudah. Bu Tiur, untuk pertanyaan pertama, sama seperti punyanya Pak Sugeng ya. Kesan dan pesan untuk teman-teman kelas A1 ini
Kalau untuk kelas yang lain boleh. Kesannya teman-teman kita tuh seperti apa gitu. Menurut Bu Tiur tuh seperti apa? Kalau menurut saya kesannya itu ya dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu saya dapat banyak belajar, dapat banyak ilmu sebagai guru yang bagus itu bagaimana gitu ya. Banyak ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang lain gitu. Untuk motivasi diri saya sendiri gitu. Itu kesannya gitu ya. Baru temennya asik-asik ya. Asik-asik gitu loh. Tidak ada membedakan saya kata kultur, kasta, mau suku, ras gitu ya. Pokoknya kayaknya kita di sini satu keluarga, semua satu keluarga. Mau dari mana gitu aja asalnya, yang penting kita di sini satu keluarga. Itu kesannya buat saya di ruangan di kelas kita. Untuk pesan untuk kelas kita, untuk personalnya atau untuk keseluruhan dari teman-teman semua. Pesannya kalau kita nanti selesai PPG, saya harap semuanya tetap ada komunikasi ya, tetap menjalin kekeluargaan, tetap sharing. Karena kita ini kan guru ya. Kalau kita guru kan, kalau di pendidikan kita yang terdepan gitu. Jadi bisa saling sharing, saling komunikasi antara sekolah yang lain, apa kelebihannya, keunggulannya gitu. Jadi kita bisa saling membangun di sekolah kita nanti masing-masing. Jadi jangan pernah komunikasi, tetap kita jalin komunikasi, karena saya rasa sangat penting itu pada saat kita nanti selesai komunikasi. Itu aja sih Bu Ardi pesannya untuk kedepannya nanti kita gitu loh. Pesan dari Bu Tiur. Yang kedua Bu, Ya, sharing dong, Bu Tiur sharing dong pengalaman selama awal-awal PPG sampai sekarang. Pengalaman apa sih yang berarti untuk Bu Tiur? Yang ada kejadian spesial nggak? Ada kejadian spesial saat PPG di rumah ataupun di mana di sekolah? ya ini kalau pengalamannya itu karena kita ini daring ya. Ada Bu Ardi, dia jumpa Nggak saya. banyak. Iya benar-benar yang dibilang Pak Sugeng itu pengalamannya ketemu dengan Pak Sugeng yang dulunya nggak ketemu sampai 15 tahun, sekarang ketemu di PPG ya. Tapi paling utama karena kita ini daring ya, karena kita ini daring tidak bisa tatap muka langsung, jadi rasanya kurang gimana ya, kurang greget gitu. ya. Kalau tadi kita daring kan enak ya, saling diskusi, saling tukar pikiran, gimana lebih kenal karakter Bu Agung, lebih kenal karakter Bu Ardi, gitu kan, Bu Ani, semuanya deh kayak gitu kan. Kok kita di luring ini karena daring ya, kesannya hanya ketemu dengan Pak Sugeng aja sih gitu. Baru ke teman-teman di ruangan ini lucu-lucu gitu, kita juga sih bercanda-bercanda ya. Sudah. Terima kasih Bu Guru Tiur. Ya, sama-sama Bu Ardi. Pertanyaannya. Silakan Bu Agung. Ya, sekarang saya mau nanya Bu Uti nih. Kesan-kesannya Bu Uti selama kita pembelajaran, bukan dari pembelajaran aja sih, dari awal baru dinyatakan lulus PPG, lulus ikut PPG gitu, lulus seleksi. Itu gimana kesan-kesannya Bu Uti dari awal ya? Ya, kalau kesan-kesan saya sih ya selama kita dari awal sampai saat ini, itu yang pertama mungkin ada perasaan dak-diduk ya, apalagi ketika mau ujian kompre atau mau peer teaching dan sebagainya. Itu tapi satu keyakinan sih, bahwa ketika kita yakin bahwa kita bisa, ya insya Allah kita bisa melewati semuanya itu. Itu kalau kesan untuk pribadi saya selama pembelajaran. Kemudian kalau kesan terhadap teman-teman, ini adalah suatu kesan yang sangat luar biasa, bisa bertemu dengan teman-teman di kelompok ini, terutama semua teman-temannya adalah guru-guru yang hebat, yang terpilih karena menjadi salah satu peserta dari PPG dalam jabatan 2021. Sungguh luar biasa perjuangan kita. Nanti intinya kita tetap lanjutkan perjuangan kita sampai nanti kita atau persaudaraan
kita, terutama untuk kelompok A1 ini ya, itu jangan sampai terputuskan sampai kapanpun kita nanti punya sisa hidup di umur kita ini. Jadi kalaupun sudah selesai di daring ini, nanti saya harap nanti kita masih tetap bisa silaturahim, tetap bisa saling komunikasi, persaudaraan kita jangan sampai terputus. Seperti itu Bu Agung. Saya minta tolong untuk Bu Uti sharing pengalamannya. Waktu ujian kompre itu kayak gimana, Bu? Ya walaupun kita sempat ngobrol ya sebentar di waiting room, kita sempat ngobrol. Tapi kan teman-teman di sini kan ada yang nggak tahu apa yang kita obrolkan dan bagaimana suasana kita, kedinginannya kita waktu di sana. Mohon sharing Bu Uti. Ya, sharing selama ujian kompre ya, karena di situ pengujinya adalah Pak Oce dan Bu Dewi. Mungkin ya satu sih, dak-diduk itu pasti selalu ada ya, karena gimana pun kita ketemu dengan Pak Oce dan Bu Dewi itu hanya beberapa kali di pembelajaran profesional dan pedagogik ya. Seperti itu ya Bu Agung. Oke, terima kasih Bu Uti. Bu Endang, ada nggak? Bu Endang udah masuk belum? Di sini saya nggak kelihatan soalnya. Nggak, belum masuk Bu. Belum masuk ada. Bu. Oke, karena Bu Endangnya nggak ada, Bu Mafira nih saya ganti pakai Bu Mafira aja. Emang Bu Mafira apa Neneng? Mana enaknya aja dipanggilnya, asal jangan yang lainnya. Oke, Bu Mafira. Jadi dari tadi sebenarnya ini kita lagi sharing. Nah, saya mau nanya nih sama Bu Mafira, kesan-kesannya selama kita mengikuti pembelajaran daring di PPG ini seperti apa? Terus nanti pesan-pesannya, kan kita nggak tahu kan PPL nanti apakah kita akan satu kelompok lagi atau kan kita nggak tahu. Jadi pesan-pesan untuk kami semua di kelompok ini seperti apa? Silakan Bu Mafira. Pengalaman semenjak PPG di sini ya banyaklah mengamuk wawasan dan teman-teman banyaknya berbagi dari tentang sekolah masing-masing. Secara di kelas bukan hanya dari provinsinya saja, kami perhatiannya kurang terus tuh mengenai pesan apa yang dipesankan ya kita semua sudah. Pesan saya ya janganlah nanti setelah dari PPG ini silaturahmi kita terputus, makanya disambung terus, berbagi ilmunya, jangan lupa ilmunya di-share lagi, dikembangkan ke kami, pengetahuan yang baru untuk kami di sini tertinggal ini. Terus lagi ya Bu Agung. Sharing pengalaman nih Bu. Coba mulai dari sharing pengalaman. Ya. Selama waktu dinyatakan sudah lulus seleksi sampai detik ini Bu, pengalamannya gimana? Gimana Bu Agung? Seleksi? Ya, dari awal lulus seleksi mau dinyatakan lulus mengikuti seleksi PPG. Nah, itu sebelum pemberkasan itu loh. Oh itu. Di awal-awal, iya dari awal-awal itu sampai detik ini gimana? Oh gitu. Sebenarnya sih saya berbagi pengalaman ya. Di tahun 2018 saya sudah pernah mengikuti sertifikasi untuk program ini PPG yang di tahun 2018 saya pertama ikut daring ya. Itu penempatan saya di UNP. Saya sudah sempat belajar daring sampai pembelajaran pedagogiknya. Di situ dulu awalnya pedagogik yang pertama, kalau kita di sini kan profesional. Karena kondisi kemarin itu masih lagi hamil, terus lagi mau PPL workshop ke kampus ke UNP-nya. Saya pasca melahirkan, terus karena keracunan kehamilan meninggal hipertensi tinggi sampai 240. Akhirnya nggak pas pemanggilan untuk ke kampus saya nggak ngikuti, jadi keputus. Dan akhirnya saya coba lagi untuk di tahun 2020 pemberkasan ada pemanggilan, ternyata nggak ada kuota untuk jurusan pariwisata. Nah itu akhirnya yang terakhir ini yang akhirnya kita berjumpa di sini di Gmail ini. Nah itulah diikutin pemberkasan lagi, ada pemanggilan. Alhamdulillah dengan semangatnya untuk mengumpul berkas kan, buat melengkapi syarat-syaratnya,
akhirnya dinyatakan lulus sebagai peserta PPG di UPI. Sebenarnya ini mungkin kata Bu Agung memang ya, perkataan itu adalah doa. Semenjak 2015 pemberkasan, saya berharap di UPI memang, nggak ada kebayangan di UNP atau di Padang itu. Dan akhirnya di 2021 doa itu terkabul dan jumpalah kita di UPI kan untuk melaksanakan PPG. Memang perkataan itu adalah doa ya Bu Agung ya. Di sinilah baru saya dapatkan memang benar, harus berkata-kata yang baik aja, jangan yang buruk-buruk. Ini itulah pengalaman saya untuk mengikuti PPG bersama kita ini saat ini. Silakan Bu Ardi dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Maksira. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat datang Bu Endang. Bu Endang. Selamat datang. Ya, selamat pagi semuanya. Halo, ini ada acara apa tuh? Aku nggak tahu. Mendadak. Ini acara podcast Double A, Bu. Karena Bu Endang baru datangnya telat, kita kasih hukuman untuk menjawab pertanyaan langsung ya. Oh. Bu Endang, ini ada pertanyaan. Tiwas tadinya Dari nanya. podcast Double A. Ya. Bu Endang bisa dong sharing kesannya untuk kesan dan pesan untuk teman-teman, kesan dan pesan Bu Endang untuk teman-teman di kelas A1 ini selama pembelajaran daring, selama pembelajaran dari pertama kali mengikuti daring PPG sampai hari ini. Kesannya apa yang berarti sekali untuk Bu Endang nih? Apa yo? Kesannya baik semua lah, sportif, kerjasama, kompak, terus momennya yo nggak tahu lah, itu yang baik-baik aja. Jelek juga nggak apa-apa kok. Ini mulai jam 10 kok nanti sama Pak Rifkinya. Oh, nggak baik-baik kok. Bu Endang, dijawab dulu. Untuk pesan-pesan kedepannya Bu Endang, untuk kita semua ini. Bu Endang kan, saya merasa Bu Endang itu lebih berpengalaman lah. Share dong pesannya untuk kita semua. Ya enggak lah. Lebih tua iya, tapi kalau pengalaman sama aja lah. Saya belum bisa diguru yang baik, Bu. Kedepannya ya masih ini kita bisa bersilaturahmi dengan ya kadang ya hanya walaupun lewat WA masih bisa saling ngasih informasi dan selanjutnya tetap terjalin Bu silaturahminya walaupun kita kan jauh-jauh semua ya di sini aja. Ya. Kok suaranya putus-putus ya? Oh, itu aja. Bu Endang ya? Saya pindah tempat. Iya. Untuk pertanyaan kedua, enggak apa-apa. Bisa denger kok. Untuk pertanyaan kedua Bu Endang, sharing dong pengalamannya setelah dinyatakan lulus pretest sampai hari ini. Itu apa aja pengalaman yang paling berkesan untuk Bu Endang? Ada kejadian istimewa nggak? Merasa karena kan dulu pretestnya aja kita kan honor di sekolah negeri Bu Ardi dan lain-lain teman-teman lainnya ya. Jadi dari dulu kan nggak pernah ada kalau untuk honor di negeri untuk ikut pretestnya kan nggak boleh. Pertama kita udah ditolak ber-10 apa ya dari sekolahan. Terus itu kita ke Dinas Pendidikan Provinsi yang di IY karena kita SMA SMK kan udah ikut yang provinsi, udah nggak ikut ke kabupaten. Kita ke sana matur, tanya-tanya, sharing, terus akhirnya kita sudah dibuatkan surat
surat apa ya istilahnya biar bisa ikut pretest PPG itu. Terus akhirnya bisa kita ujian tahun 2015. Berapa ya gak lupa aku kita tahun itu. Terus kemarin tiba-tiba ada pengumuman di PKB itu kalau kita lulus pretestnya. Terus proses administrasi juga lanjut, terus akhirnya bertemu dengan kalian semua. Apalagi pertanyaannya Bu Ardi? Oke, terima kasih Bu ya. Udah Yur, kok sedih? 2 aja. Kemarin udah dikasih banyak sama Pak Oce. Sekarang saya maju ke Bu Ani ya. Bu Ani, halo. Ekspresinya biasa. Baik, sebelum harus Lanjut. Ya, lanjut Bu Ani. Bu Ani, kesan pesan Bu Ani dong untuk kelas A1 ini. Selama pelajaran dong, di-share pesan-pesannya. Apa ya kesan-kesannya ya? Yang mungkin yang lebih terasa baru kita, yang lebih saya bisa merasakan itu baru kita join lagi, gabung lagi di grup yang lebih kecil ya. Kalau kemarin masih gabung 21 kita ya, kemarin ya 21 itu saya masih mengamati aja dulu di situ. Kemudian gabung sudah dipisah sekarang menjadi 11 orang, baru terlihat semua ya karakternya ya. Baru bisa show up semua ya. Kemarin ya memang proses mengamati dulu. Saya juga sama sih seperti Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain. Di awal mungkin kalau sudah pembelajaran kemarin terasa berat ya. Waktu pertama kali masuk pendalaman materi, mungkin kita tidak biasa dikejar-kejar untuk mengerjakan tugas, kemudian deadline, kemudian setelah itu ada Zoom lagi. Pekerjaan rumah terbengkalai. Yang biasanya kita guru pulang jam 2 udah di rumah. Setelah itu dapat tiduran sebentar, kemudian udah deh mengambil alih pekerjaan rumah. Sekarang udah nggak bisa ya selama PPG ya. Itu pengalaman banget, merubah lagi kebiasaan kita. Dari yang terbiasa menjadi tidak biasa. Itu yang berat sih awal, mungkin yang di pendalaman, karena kita baru memasuki pendalaman itu saya rasa wah udah berat nih kayaknya seperti ini, karena nge-zoomnya yang 2 kali, nge-jimitnya yang 2 kali. Itu yang sangat-sangat menyita waktu. Kemudian masuk pada ini yang kedua, perancangan. Oke, sudah mulai bisa, apalagi sudah terbagi dengan teman-teman yang menjadi 11 orang, lebih bisa termotivasi. Ya, karena sepertinya ikatan emosional sudah mulai ya, kata Bu Woro ya. Sudah agak bisa terhipnotis kata-katanya Bu Woro nih. Sudah ada ikatan emosional, jadi lebih merasa dekat dengan teman-teman yang bersebelas. Jadi iya, lebih bisa termotivasi, lebih semangat mengikuti untuk proses yang kemarin yang perancangan. Jadi ya saya harapkan nanti ke depannya, walaupun kita belum tahu ya PPL ini kita dibagi lagi atau bagaimana, ya tetaplah kita nanti tidak lose contact, kita tetap menjalin hubungan komunikasi. Jadi sharing mengenai materi, sharing mengenai berkenaan dengan kegiatan PPG inilah. Tidak hanya sebatas itu, nanti mungkin kedepannya ya mengenai persekolahan juga, mengenai prosesnya. Mungkin seperti itu, Bu Ardi. Oke, terima kasih Bu Ani, pengalamannya hampir sama ya sama kita semua. Benar. Bu Ani bisa sharingkan pengalaman kemarin, kan Bu Ani sendiri ya yang komprehensifnya hari Selasa. Nah, bisa dong di-share pengalamannya, ditanya apa aja tuh sama Bu Enok sama Bu Woro. Iya benar. Awal setelah di-share jadwal, saya kaget juga sih melihat jadwalnya.
perhatikan dari bagian atas, loh nama saya kok nggak ada di A1. Kok apa saya nggak terdaftar untuk ikut kompre? Ternyata melihat bawah, loh kok nama saya di A2. Saya sempat komplain juga sih sama Pak Rifki. Saya sempat komplain juga, Pak ini nama saya kok adanya di A2, takutnya salah penilaian nanti. Tapi murni katanya itu kesalahan teknisnya Pak Aucio, katanya salah mengetik. Oke nggak masalah, katanya masalah nilai. Tapi sempat juga sih merasa wow saya sendiri nih. Tapi memang ada juga sih teman-teman yang cuman tidak seintens kita berbicara di grup A1 ya, karena terpisah grup juga sih, masih di grup umum. Kemudian mengenai pertanyaan dari Prof Eno, mungkin agak berat mendengar nama Prof Eno ya di awal ya. Wow, saya diuji sama Prof Eno nih. Kalau Bu Woro, ya, saya sudah merasa termotivasi sih, karena Bu Woro kan dosen pembimbing kita sudah tahu Bu Woro seperti apa. Cuma yang agak berat di satu sisi itu adalah Prof Eno. Tapi sebenarnya tidak seserem itu sih Prof Eno pada saat mau nguji. Teliti sih Prof Eno. Yang penting kita bisa berargumen dengan Prof Eno, dan kita mau bisa menggambarkan RPP kita seperti apa. Karena Prof Eno ambil secara garis besar aja, jadi kita diminta untuk menggambarkan ini proses pembelajarannya seperti apa nanti dalam RPP tersebut. Gambarannya seperti itu. Ya paling ditanyakan mengenai metode, model seperti itu. Tapi yang penting kita bisa mempertahankan argumen kita, dan dari apa yang sudah kita buat, Prof Eno sih tidak masalah sih. Mengenai RPP, dan Prof Eno belum bisa ngedownload RPP saya, terpaksa saya langsung share screen aja. Saya share screen ya, saya baca dari apa yang sudah ada di RPP, lebih membantu menenangkan saya. Jadi tidak melayang-layang menggambarkan apa ya isi di RPP, yang mana nih student center-nya. Jadi saya share screen aja RPP-nya. Mungkin seperti Udah bisa pinter ya, ngeles cantiknya ya, udah pinter ya. Daripada saya melayang-layang membayangkan RPP, saya terpaksa share screen. Dan Prof Eno juga agak susah sih ngedownload untuk yang PDF punya saya. Jadi mungkin seperti itu gambaran sedikit. Tapi cuman syukur saya nggak syukur bisa tenang. Kalau sudah agak grogi, panik, udah gugup, udah ngeblank semua deh kayaknya jawab yang ditanyakan oleh Prof Eno. Karena mereka kan setelah makan siang nguji saya. Mungkin bisa lebih fresh atau lebih mengantuk. Lebih semangat Lebih semangat mungkin ya. lebih padat ya. Habis makan siang masalahnya saya dapat. Jadi seperti itu. Itu Bu Ardi. Baik, terima kasih Bu Ani atas sharingnya. Prof Eno ternyata tidak seseram yang kita sangka. Iya, benar. Yang penting bisa jawab aja sih. Bisa ngeles cantik kata Bu Oro. Kata Bu Agung, kita belum sempat buka les-lesan udah ngeles aja. Oke, silakan Bu Agung, mau tanya apa? Ya, saya mau tanya sama Bu Ida nih sekarang nih. Waduh, sudah datang wali kelas kita. Bentar ya. Oke, Bu Ida, sedikit kayaknya wali kelas sudah masuk tapi entah di mana. Jadi saya nyapa Bu Ida dulu ya. Maaf ya Pak Rifki, mungkin Pak Rifki dengar suara saya. Maaf saya cuekin sebentar. Bu Ida, saya mau nanya nih kesan-kesannya Bu Ida selama kita sekelompok ini, selama kita sekelas. Sama pesan-pesannya untuk kami. Kan kita nggak tahu nanti PPL kayak gimana. Oke, baik. Kesan dulu ya. Iya, silakan. Selamat datang Pak Rifki, ditunggu sebentar. Oke, kalau kesannya mulai dari dapat undangan di SIM PKB ya. Dengaran nggak saya? Kedengaran Ibu, silakan. Dapat undangan di SIM PKB. Kebetulan kami dari sekolah ini hanya berdua, satu dari TKJ, satu saya. Yang TKJ di Padang, terus yang ini yang saya kemarin pilihannya dibuatkan kalau nggak di UPI. Nah, soalnya dapat di UPI kan gitu.
gimana? Saya tanyain, kebetulan kan senior-senior saya di sini yang di pariwisata kemarin pas PPG di UPI juga yang paling rendah. Saya tanyain, gimana saya dapat di UPI? Dapat di situ. Terus dapatlah, carilah di ini, panjang ini ceritanya. Carilah di Facebook. PPG 2021 UPI. Belum ada dapat grup WA, sementara yang lain kan sudah ada. Gimana ini? Kayaknya kemarin terakhir dapat nggak tahu siapa yang buat WA kemarin. Nah, langsung saya ini aja masuk melalui link invite itu kan. Nah, dari situ ketemulah sama yang PPG di UPI. Kemudian dibagi kelompok, ketemulah kita yang ber-21. Nah, kemudian dibagi lagi, ketemulah kita yang 11. Itu pertama kan gimana nanti nih? Saya cari. Pertama dapat Bu Sinta. Masih ber-21 kan, Bu Sinta saya telepon. Gimana nanti nih Bu? Enggak apa-apa. Ini gitu. Baru ketemu sama ketemu di ini ya, dunia antah berantah sama Bu Guru. Terus saya telepon. Akhirnya satu kelompok kecil sama Bu Guru. Lumayan. Saya tanya dari Medan. Oh, udah ada teman dari Medan gitu. Terus ketemu sama Pak Sugeng. Dari mana? Dari Siak. Siak ya Pak Sugeng. Dengar dia. Nggak fokus dia, Bu. Nggak fokus dia. Habis PHP-in saya nggak fokus dia. Nah, terakhir ketemu yang dari Aceh juga kan dekat-dekat itu kalau ke Medan kan. Main lah, baru lihat nama-namanya. Dari nama kan tahu kita dari mana kan. Misalnya Anak Agung, Ida, ya. Kemarin kan saya habis dari Sidikalang tuh, karena kita belum kenal. Coba kalau kita sudah kenal, mungkin saya bisa jumpa sama ibu dulu kan. Pas lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri. Baru dari pagi dari Medan. Kalau misalkan kita sudah duluan kenal, mungkin saya bisa mampir di Sidikalang kan. Kalau ke Aceh lewat Sidikalang. Oh, bisa jadi ngopi dulu gitu kan. Ya benar Ibu. Nah itu kesan-kesannya yaitu ketemu kita di sini. Kemudian ternyata asik juga teman-teman seperjuangan semua gitu. Nah itu kesannya. Kemudian Bu Ida, saya minta tolong Bu Ida untuk sharing pengalaman dari awal dinyatakan lulus itu, yang waktu penjaringan di awal itu sampai detik ini Bu Ida. Gimana pengalamannya? Terus waktu kemarin ujian kompre gimana? Kalau hati-hati jawab, ada wali kelas nih. Rekod pula ya. Santai aja Bu. Iya santai aja ya Pak ya. Nah kemudian kan pas terjaring lah istilahnya kita sini. Seneng ya. Setelah lama ditunggu kan, akhirnya terjaring juga. Ketemu teman dari Sabang sampai Merauke seperti kata Bu Guru tadi. Mulai dari Aceh sampai ke Indonesia bagian Sorong. Iya Sorong. Bu Sorong. Bu Alfrida. Iya. Nah terus kalau pengalamannya uji komprehensif itu, aduh, gak terceritakan. Gitu masuk ruangan, pertama, ya wajah Bu Ida kok separuh, kata Bu Dewi. Mungkin kan Masalah sama latar ya? Masalah sama latar? Bukan, ini apa namanya, posisi laptopnya masih ke ini gitu. Jadi wajahnya separuh kelihatan. Baru saya betulin kan, sudah kata Bu Dewi gitu. Dan yang pertama langsung dinaikkan apanya, RPP-nya sama satu lagi apa ya katanya, instrumen penilaian. Nah itu yang diminta, tapi yang dibahas hanya RPP. Terus coba Ibu tunjukkan. Nah itu yang HOTS, karena kan kita
pembelajarannya kan HOTS katanya. Saya tunjukkan apanya, RPP-nya. Oke, yang mana Bu? Ini saya lihatin, saya kasih tunjuk. Oke gitu. Selesai ditanyain sama Bu Dewi, saya masih tenang-tenang aja, nggak tahu gimana hasilnya nanti kan. Nah, dia oke sudah Pak, lanjut ke Pak Oce. Tibalah saya di obo-obo sama Pak Oce. Aduh, saya pikir yang nggak ehanya kan saya bilang sama Pak Oce kan, mohon di ini ya Pak ya, di apa kemarin saya bilangnya, mohon dikasih masukan gitu. Apa jawaban Pak Oce? Bu, saya ini menguji bukan mengajar. Aduh, maaf Pak, jadi nah, itu. Terus dia udah di ini, tahu nggak Ibu kekurangannya perangkat pembelajaran Ibu ini mana? Banyak Pak, saya bilang aja. Banyak kurang Kak. Yang pasti kan tipeknya ada, tapi nggak tertulis. Di apanya kan ada dibuat alat dan bahan kan ada ini, tapi nggak ada di pembukaan itu. Di pendahulunya, nah nggak ada yang disampaikan penggunaan alat teknologi itu, tapi tertulis di ini alat dan bahannya. Itu. Baik, terima kasih Bu Ida. Nah, oke, saya mau tanya ke host saya nih, Bu Ardi. Penyusun soalnya ya, kita tanya langsung. Penyusun soalnya ini terinspirasi dari mana soal-soalnya? Nanyain seperti ini. Bu Ardi, nggak usah saya bacain lagi ya soalnya ya, kan sudah tahu sendiri. Iya. Yang pertama untuk inspirasinya itu dari mana ya? Itu tiba-tiba muncul sih saat buka laptop langsung muncul. Pas di WA Bu Agung itu. Saya biasanya pakai pertanyaan ini untuk kalau kelas 2 itu kan mau interview di sebelum magang ya, mau interview magang. Nah itu nanti saya tanyain situnya sama anak-anak. Terus untuk pertanyaan pertama, kesan dan pesannya, saya sangat berkesan. Biasanya tuh saya kayak kalau di kelas itu nggak pernah banyak ngomong loh Bu. Saya tuh pasif sekali orangnya. Manut, Auto sariawan ya. iya manut pokoknya. Ya, kadang kan kalau kita di kelas itu ada 1-2 orang yang memang sangat menonjol, ya ikutin aja alurnya, kita mengikuti. Saya nggak pernah ngomong, nggak pernah mengutarakan pendapat, jarang sekali. Kalau nggak ditunjuk itu nggak pernah. Baru kali ini PPG ini luar biasa, luar biasa. Saya harus mengungkapkan pendapat yang nggak pernah saya ungkapkan. Terus untuk pertanyaan kedua, karena ini pengalaman saya yang setelah dinyatakan lulus pretest PPG di SIMBKB itu kan sekolah rame mengucapkan selamat dan sebagainya. Jadi saya itu berempat ikut pretest 2019. Kalau sekolah saya kan harus nyebrang kan kalau ikut pretest, nyebrang. 2019 itu saya nggak kepikiran bakal lulus, udah lama banget kan Bu. Jadi itu kan pengumumannya kan akhir 2020 kalau nggak salah ya, atau awal ya, akhir kayaknya ya, akhir 2020. Nah dari situ sampai ke pemberkasan administrasi ini nih yang bikin perjuangannya tanpa akhir. Jadi kan kalau kita pemberkasan, kalau mengurus surat-surat itu kan saya kan di pedesaan ya, harus nyebrang itu mengikuti jadwal kapal. Jadwal kapalnya itu setiap 1 minggu 2 kali. Jadi ngurus berkasnya itu hanya 2 jam. Saya di kota itu, di kabupaten itu 1 minggu. Jadi ya memang secara material ya, ninggal anak suami di rumah itu sih udah biasa ya, ditinggal anak suami itu udah biasa. Nah, kita juga ngurus administrasi 2 jam 1 minggu loh di kota. Itu materinya lumayan lah.
Nah, untuk pengalamannya yang kemarin saat di kelompok 21 orang ya, 21 orang, kan saya kan jarang sekali berkomunikasi, di grup juga jarang bersuara. Nah, tadi bagi bersepuluh ini mau nggak mau sih tampil harusnya. Tapi saya ketemu teman-teman the best lah pokoknya. Suka mendukung Buti itu sebelum dibagi 10 kelompok ini kan kita satu kelompok ya, jadi kelompok 2, Buti, Bu Endang itu saya sudah sering berkomunikasi. Kalau untuk yang lain baru-baru ini saya baru tahu Bu Agung itu orangnya gokil setelah masuk grup. Bu Ida, soalnya tuh saya mengajar tuh baru 6 tahun, nggak nyangka sekali bisa ikut PPG seperti ini dengan nilai yang seperti itu udah suatu mukjizat lah bagi saya. Itu aja sih Bu Agung. Untuk kedepannya semoga tetap langgeng grup ini, jangan bubar, tetap ngasih motivasi untuk kami si PI ini. Kalau Bu Uti katanya sendok koplak ya. Kalau saya PI-nya aja lah. Terima kasih Bu Ardi. Bu Laila, sudah siapkah ditanya-tanya? Oh, silakan Ibu. Kalau bisa saya jawab. Sudah kalau enggak saya selesai. pending dulu. Oke, jadi saya nanya-nanya sebentar aja ya. Ya, silakan. Seperti pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang tadi. Jadi yang pertama kesan-kesannya Bu Laila itu tentang kami di kelompok ini seperti apa. Kemudian saya minta tolong juga untuk Bu Laila untuk sharing pengalaman. Silakan Bu Laila. Iya, Bu. Sebetulnya kalau pesan itu ya sama aja seperti itu yang lainnya. Kalau pesan saya di sini, saya pribadi ya sangat beruntung bisa berada di sini, maksudnya di antara ibu-ibu di sini karena banyak sekali ya maksudnya banyak sekali pelajaran ya yang bisa saya petik. Banyak ibu-ibu di sini juga banyak membantu saya. Terus misalnya sebetulnya masalah pembelajaran ini ya, saya masih kurang paham sebetulnya. Cuman itulah saya dapat bantuan dari ibu-ibu. Ada yang saya nggak ngerti, saya tanyakan ibu-ibu di sini dengan lapang dada memberitahukan seperti ini, seperti itu, Bu. Saya rasa itu aja sih, Bu. Sebetulnya banyak sih, Bu. Cuma saya udah lagi ini juga di sini kan. Terus ujian kompre kemarin gimana Bu Laila? Ujian kompre mungkin sama juga yang dapat Pak Oce sama khususnya seperti saya. Apalagi saya yang kedua ya. Yang Pak Oce mungkin kita sedikit deg-degan ya kalau menghadapi Pak Oce kemarin. Kalau Bu Dewi lebih tenang ya. Pak Oce itulah mungkin banyak dikritik masalah RPP saya. Memang masih banyak sih kekurangan di RPP saya itu, walaupun kemarin sudah kita perbaiki, cuman memang ada salahnya, memang banyak salahnya sih. Jadi ketika saya bertanya, beliau menjawab ini kita lagi ujian loh. Jadi saya diam aja. Cuman syukurnya kalau masalah nilai kemarin bagus sih kasih sama Oce. Ya saya sangat bersyukur ya, intinya yang penting lulus aja lah dulu itu. Uji komprenya jangan sampai maksudnya ngulang lagi kan. Kalau emang sampai ngulang lagi kan itu beban juga di saya ya Bu ya. Beban juga di saya, stres juga jadinya kan. Kalau sampai sempat ngulang lagi gitu. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, Bu Ardi. Oke, ini kajian saya menanyakan ke Bu Ari. Bu Ari ada di sini? Ada di Bu Ari. Halo. Ada lagi senyum-senyum dia. Masih mute, Bu. Bu Ari udah merangkum semua jawaban teman-teman nih pastinya. Kesan dan pesannya dong, Bu, selama pembelajaran untuk teman-teman kita ini yang cantik-cantik dan ganteng. Katanya cuma satu ya, cantiknya banyak. Iya, Bu Ari juga. Ya, kemarin kita di kelompok 2, Bu. Sebelum kita ke kelompok kecil ini.
Jadi pesannya apa ya? Banyak sih pesan-pesannya di sini. Dapat teman-teman yang betul-betul semua, tidak seperti yang saya bayangkan nanti ketemu dengan guru-guru hebat saya kayak minder sendiri. Ternyata nah, di sini banyak membantu saya. Itu lagi si Agung. Setiap kali ada aja yang dia buat. Jadi tidak merasa sendiri dari Bali. Itu sih. Pokoknya happy lah saya di kelompok ini. Kalau di kelompok kemarin karena masih besar ya, masih 21 orang, jadi saya tidak begitu mengamati saja. Tidak seperti sekarang sudah mulai berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemarin cuma apalagi kalau sudah Pak Adi ngomong, ya saya mendap wae. Itu udah Pak Adinya kemana itu ilmunya. Saya cuma diam dan lihat-liatin dulu. Baru di kelompok ini, mulailah sudah tahu sifat-sifatnya sedikit-sedikit, karakternya sedikit-sedikit. Jadi ya semoga untuk selanjutnya setelah kita di sini jangan sampai di sini setelah PBB kita bubaran. Ya semoga sampai nantilah kita terus seperti ini. Gokil. Setiap lihat grup pengen ketawa aja, senyum-senyum sendiri kayak orang gila saya. Itu sih Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu Ari, sharing saat uji komprehensif. Bu Ari kan nilainya kan bagus kemarin, sharing dong komprehensifnya gimana? Bagus setelah dibantai. Ada Pak Rifki ya. Nggak apa-apa ya Pak Rifki ya. Aman di luar sesi ini mah. Gimana Bu? Maaf aja Bu. Saya ini lagi ngerjain dengan prodi juga ya Bu ya. Ya disambil aja Pak dengar curhat kita. Santai aja. Aman Bu, aman. Kemarin itu uji kompre, sebelumnya dari kemarin malam udah nggak kenal hidup, keluar main, bukunya nggak diapa-apain, bodohnya masih diam tetap nggak diapa-apain, dapat dibaca ketiduran sampai jam siang, terus malamnya keluar dari layapan, nggak tahu mau belajar apa, besoknya mau ujian bolak-balik gitu aja terus ke kamar mandi. Sampai pas ujian ketemu di waiting room sama si Agung, ya mulailah dia sudah mulai juk-juk lagi, nggak mendingan lagi. Terus pas ujiannya sama Bu Dewi, pertamanya Bu Dewi seperti Bu Uro ya, nggak begitu membuat saya takut. Pas waktu ditanya-tanya seperti sama Bu Uro, kita bimbingan untuk RPP-nya, tapi pertanyaannya juga tidak tidak serumit yang saya pikirkan. Masih masalah-masalah di RPP masih bisa saya atasi. Nah, ketemu Pak Ojo langsung itu mukanya sudah serius. Kemarin ke dulu itu sama Bu Dewi itu masih bisa ketawa-ketawa sama seperti Bu Guru waktu minta RPP. Nah, tapi pas waktu Pak Oce itu langsung mukanya beda. Saya langsung diem, ditanya-tanya, masih seputaran di FPP satu aja sih. Waktu di Sinta yang pertama, itu aja diubah terus sampai saya mentok, nggak tahu jawabannya. Setelah itu selesai sama Pak Oce-nya, cuma satu di fase pertama saja karena saya ngambil PPL waktu itu. Di fase pertama saja yang diubah-ubah, katanya belum gini, belum gitu, belum ini, belum gitu. Sampai saya kasih jawaban, mungkin kurang puas soalnya, ditanya lagi, saya jawab lagi, ditanya lagi, itu aja. Masih di fase satu aja muter-muter, nggak kemana-mana lagi. Tapi itu udah selesai, baru udah tenang. Lihat nilainya Bu Dewi, ya syukur dapatnya. Nah, nunggu lagi nilainya Pak Oce, kirain di bantai nilainya. Ternyata enggak,
dapat nilainya lumayan gede. Itu sih Bu, kemarin komprenya dagding tapi hasilnya ya lumayan lah. Semoga terus lumayan nanti nilainya sampai akhir. Udah Bu, gantian hostnya yang ditanyakan loh. Yang bisa acara ini ditanya harusnya. Bu Agung, siap Bu Agung? Yes. Silakan Bu Agung jawabannya. Udah baca sendiri kan? Iya, kalau misalnya kesan-kesan saya di awal ya, masuk 41 kan, 41 dulu yang waktu awal. Saya liatin mukanya satu-satu, kayaknya antara alis kanan sama alis kiri itu kayak gini. Kelihatan nggak? Habis itu dibagilah jadi 2 kelas, 21, 20. Kebetulan kelas kita kan 21 kan. Sudah mulai renggang ini, alisnya sudah mulai renggang. Kita belajar, ya seperti Bu Ani bilang, jadi kejar-kejaran waktu antara makannya kapan, buat tugasnya kapan, belum lagi kerjaan kantornya kayak gimana. Jadi ya memang benar-benar. Terus setelah jadi kelompok 21 sudah mulai nih, ada ketua OSIS, kemudian ada wakilnya. Ketua OSIS kan sudah tahu kan, saya nggak sebut merek ya, saya nggak sebut nama, kita sudah tahu sendiri ketua OSISnya siapa, kemudian bendaharanya siapa, terus sekretarisnya siapa. Kayak mesin saya lagi baru dipanesin, jadi saya kerasa kan waktu awal-awal pasti saya diem. Kalau nggak ditanya saya nggak akan jawab. Perannya dulu dibagi jadi kelompok yang 6 orang itu, mulai kelihatan lah, oh yang mana yang dominan, yang mana enggak, yang mana lebih pasif, yang mana bisa kita ajak kerja sama. Setelah itu pindah lagi buat kelompok baru lagi yang bersebelah sekarang. Ini yang kelompok terakhir versi saya ya, yang 11 ini. Nah, kalau misalnya di awal, entah waktu itu baru grupnya 41, 21, ataupun 11, tetap yang awal korban saya itu jelas Bu Ari. Ya, asal abis meet udah tak teleponin, tak gangguin. Jadi bukan hanya untuk menyemangati dia, tapi menyemangati diri saya sendiri dulu. Setelah Bu Ari, saya gangguin Bu Ani. Begitu terus setiap hari. Jadi begitu selesai meet, selesai ujian, saya nelponin mereka berdua. Lumayan itu sejam-sejam kali 2 orang, 2 jam saya nelpon-teleponan. Tolong dikoreksi kalau memang saya salah. Jadi kalau saya cukup kaget kemarin waktu saya melontarkan ide aneh saya ini ke teman-teman, Bu Ardi yang apa sih namanya, benar-benar klop, segilaan sama saya. Jadi saya nggak ini ya, merasa agak kaget juga. Ternyata bakat terpendam Bu Ardi itu lumayan ya untuk jadi secret admirer ya. Jadi saya nggak bilang ya siapa nanti, kita lihat di tayangannya aja. Ya, kita lihat nanti apa hasil yang sudah saya kerjakan semalam ya. Bu Ardi ya sampai malam ya kita. Nah, jadi minta tolong nanti ditonton sampai habis hasilnya. Kemudian nanti pasti akan saya share juga ke teman-teman. Jadi sebagai kenangan buat kita nantinya. Ya. Kemudian kalau Bu Uti sama Bu Endang, menurut versi saya yang paling kalem, paling menenangkan versi saya, karena kan saya orangnya geratakan. Ya, Bu Tiur 11-12 sama saya. Kalau yang dari versi suara nih, yang paling halus itu ya memang Bu Ani. Kemudian kalau untuk Bu Mafira, saya suka loh lihat Ibu ini apa sih namanya, sharing-sharing makanan itu. Kapan-kapan dibagi Bu, kayak foto-foto kemarin itu. Jangan foto aja yang di-share. Itu yang masak kemarin. Ini juga lagi masak nih. Masak juga. Ibu rumah tangga. Oh alah. Iya. Lagi ngadep dapur tuh. Mau meluangkan waktu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Terus Pak Sugeng, laki-laki sendiri di grup kita. Hadir Bu. Ya kadang walaupun saya sering di PHP Pak Sugeng ya. Iya Bu. Di PHP sama Pak Sugeng, tiba-tiba kasih pengumuman, abis itu hilang aja kemana nggak ngerti. Paketnya numpang. Tapi salut. Jadi sampai rumah habis. Tapi salut saya sama Pak Sugeng. Jadi kalau memang kita perlu bantuan, gercep Pak Sugeng bantu kita. Itu yang saya benar-benar salut sama Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng bantuannya. Bener Ibu. Kemudian untuk sharing, kalau Bu Laila sih gimana ya? Saya suka senyumnya.
nenangin. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian untuk sharing sedikit pengalaman waktu uji kompre itu. Nah, ini yang benar-benar mungkin beberapa orang di sini yang sudah saya telepon tahu, terutama Bu Ani ya. Jadi habis ujian saya langsung telepon Bu Aninya. Jadi seperti apa saya ujian. Jadi pertama mungkin saya maaf Pak Rifki, saya gangguin Pak Rifkinya, benar-benar gemeteran, benar-benar dingin tangan saya padahal di luar itu lagi hujan. Nah, habis hujan tangan dingin, tiba-tiba keringetan. Baru masuk ke ruangannya Pak Galih sama Bu Eri, udah langsung keringat dingin keluar. Udah panas aja badan saya, nggak ngerti gimana. Nah, itu aja sih kalau untuk masalah nilai uji kompre. Jadi saya sudah kepedean duluan. Jadi kasihan juga kan Pak Rifkinya buat jadwal ulang untuk remedial sekarang, kayaknya nggak ada yang remedial deh. Jadi udah pede duluan kalau masalah nilai KKM lah. Udah cuek sayanya. Ternyata enggak. Ternyata di atas itu ya, bersyukur, terima kasih. Tapi beban juga. Karena nanti kan yang menentukan adalah UKIN sama UP-nya kita. Kalau saya itu aja sih Bu Ardi. Terima kasih. Oke, habis ya. Ini yang ngasih pertanyaan ke Pak Rifki, Bu Agung apa saya? Bu Ardi aja, terima kasih. Pak Rifki. Iya dong. Iya dong Pak. Gimana? Iya, selama kelas kan kita jarang ngobrol online Pak. Jadi sekarang ngobrol online dulu. Iya Pak. Siap ya Pak Rifki ya. Bapak carikan. Pak Rifki, menurut Bapak, siapa sih di antara kita ini di kelas A1 yang paling rewel, yang paling sering WA Pak Rifki siapa? Kepo jadinya ya. Sering WA ya. Kalau pas awal-awal sih yang sering telepon itu Bu Tiur ya. Ya kan bener ya Bu ya. Ketahuan ya Bu Tiur nih. Yang paling sering telepon awal-awal itu kan Bu Tiur. Lalu kesini Bu Benar. Ani suka nge-WA juga. Bu Agung tuh apalagi. Pak Sugeng juga sama. Gitu sih paling yang nge-WA kan ya. Iya Pak. Ya itu konteks yang nge-WA-nya Pak. Terus yang paling rewel siapa Yang Pak? rewel Pak. Yang sering nanya gitu. Paling rewel siapa ya? Di sini atau kelas sebelah juga ya? Di sini aja Pak. Ini aja jangan gibah Ini Pak. aja Pak. Paling rewel siapa ya? Karena kan ada yang nggak ngerti juga kan, yang belum paham juga sama LMS-nya. Jadi sering tanya-tanya gitu. Bu Ida ya. Bu Ida sih. Enggak juga. Langsung nggak Mau nanya sih tapi enggak ini. Kemarin yang 3 hari gak masuk kan itu Bu Ida. Nanya-nanya. Iya Pak. Iya nggak bisa ngabarin Ada Pak. sih, Bu. Rata semua. Ada yang paling gitu Bu Ardi. Gak ada sih yang paling rewel itu. Rata semua. Oke, Rewel semua rata ya, Pak. Oke. Rata rewelnya. semua. Rewel semua maksudnya. Ini yang pertama ya Pak tadi. Ini yang kedua. Ada berapa nih Bu? Ada tiga saja Pak. Oh, kirain 20 kayak begini. Pak nanti kayak uji kompre dong kalau banyak-banyak. Menurut Pak Rifki, mahasiswa yang paling sering diingat, bukan sering ya, yang paling diingat Pak, ya sering buat apa ya, kalau Pak Rifki kan sering ngomong sama dosen yang lain, otomatis kan dosen yang lain itu sering ngomongin siapa gitu, pasti ada lah. Siapa ya? Bingung saya jawabnya Bu. Bu Tiur bukan? Kalau kemarin sih ya, kan kemarin itu Bu Ani ya. Bu Ani itu uji komprehensif. Si Prof Nok itu bilang Bu Ani itu yang salah satu yang paling tertib kan. Tuh Pak gitu. Tugasnya Tepuk tangan dong. Alasannya apa nih? Kepo nih. kurang tahu sih Bu.
Pas Bu Ani live, langsung mereka ya ngobrol gitu, Bu Waro sama Prof Nam itu. Salah satu yang tertib kan. Tertib itu tepat waktu gitu ya Pak, nggak mau molor gitu ya. Kan saya tahu nih siapa yang ditanya sama Pak Oce sampai gimana gitu kan. Ya untuk Bu Ani itu ya tersusun gitu sistematikanya itu di RPP-nya. Mungkin karena hari kedua ya Pak Rizky ya, jadi saya banyak masukan nih. Oh iya kayaknya Bu. Kemana-mana cari sumber informasi nih kayaknya. Oh udah banyak masukan nih Bu Ani. Bu Ani aja Pak, yang lain enggak? Yang lain apa ya? Buti. Gimana? Pak Oce nggak ngomongin Buti. Pak Oce sering ngomongin Butiur. Ada apa dengan Butiur? Alasannya Pak? Ya Butiur kan kadang sering telat itu masuk kelas kan ya Bu? Ya, Iya Pak, Murid yang bandel. Iya, dia sering gitu murid kan. bandel saya masuk. Sering telat masuk jadi Iya benar. ya Butiur kemana? Sering telat. Bener kan ya Bu ya, sering telat ya Butiur? Nanti bilang iya nanti. Kami dekat Iya benar. Iya benar Pak. Ya mungkin Riki. masih di jalan gitu kan. Iya benar. Ini berasa wawancara sama guru BK kalau begini. Soalnya kan kalau Pak Oci itu lagi Karena- ngajar tuh pinggiran sama saya di ruangan itu. Jadi saya di ruangan sama Pak Oci. Oke, yang selanjutnya Pak Rizky terakhir kesan pesan. Iya Pak, terakhir nih. Kesan-kesan Pak Rizky saat memandu kita. Kesannya apa, ada Kalau kesannya kejadian sih yang kan, istimewa? ini tahun pertama ya untuk PPG Perhotelan. Tahun pertama juga buat saya untuk jadi admin. Kebetulan kan saya terhitung masih baru lah di UPI itu. Kemarin pas mau mulai ini PPG Daljab ini, si LMS itu baru kebukanya H-1. Jadi pas hari Minggu itu baru kebuka, Seninnya baru kita bisa akses. Jadi harus ngulik lagi Bu. Jadi harus ngulik. Saya juga belajar sama kan. Ya penasaran saya jadi diulik. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang tanya saya coba ulik dulu gimana ini. Seru sih Bu, kesannya. Terus kesannya kalau PPG itu kan online gini ya harus on 24 jam lah kalau dikatain kasarnya kan. Beda kalau luring kan ya, jadi jam kerja udah beres pulang ya udah itu besok lagi. Kalau online gini kan malam ada yang telepon atau ada yang kontak, kita kan harus ngecek LMS-nya juga kan gitu. Itu paling pesannya kan Bapak Ibu ini semuanya kan kalau saya lihat lulus ya di uji komprehensif, lanjutkan semuanya ya ke PPL. Ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya Bapak Ibu. Amin. Dan mungkin nanti juga Amin. itu paling dulu. Ada bocoran nggak Pak untuk acara besok? Kalau acara besok Jimit-nya itu kan pengarahan pembukaan untuk sesi PPL. Nanti pasti ada pengarahan dulu. Siang ini si penguji sama guru kamu itu bakal ada pengarahan dulu juga dari PPG Pusat. Jadi nanti besok pasti disampaikan ke Bapak Ibu semua.
Jadi nanti kita dipisah lagi nggak Pak? Enggak sih, enggak dibagi kelompok. Tapi kan untuk PPL ada 3 dosen yang mendampingi dan 3 guru pamong yang mendampingi. Untuk teknisnya saya belum tahu sih itu. Nanti kalau ada arahan lagi dari koordinator. Oke, Bu Agung ada yang ditambahkan? Kita lihat besok aja deh Bu. Jadi biar ada surprise-nya untuk besok. Teman-teman yang off cam minta tolong kameranya. Saya mau buat foto keluarga. Oke, siap-siap ya ke kamera. 3, 2, 1. Minta tolong Bu Ardi untuk videonya. Cukup 1 Bu? Oh lagi, sebentar ya. Nambah ini. Oh iya, biasanya kita juga nambah ya. Bentar ya. 3, 2, 1. Oke, ini sesi terakhir ya teman-teman. Izinkan saya share screen. Minta tolong Bu Ari baru masuk. Tolong tuh. Bu Ari akal. Ayo cepat kamera. Bu Ari. Kayak manggil Bel. Oke. 3, 2, Kita di siapnya. 1. Ini saya presentasiin ya. Mohon izin ya. Iya. Minta tolong dilihat Masih sampai habis ya. Ya, siap Bu Agung. Silahkan Bu Ardi. Berapa menit Bu Agung? Nanti baterai saya habis. Ya nanti kalau misalnya Bu Laila nggak bisa lihat sampai habis di sekarang, nanti saya kirim. Sudah terlihat ya? Sudah. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear.
Jadi terharu. Terima Jangan nangis ya. Terima kasih. Bu Agung dapat kontennya dari mana Bu Agung? Keren. Wih, super Makasih ya, keren. Pak. Keren banget. Bu Agung. Makasih ya. Bu Arisin. Makasih ya, Pak. Jadi biarkan hanya saya, Bu Ardi dan teman-teman sini yang tahu. Bagus-bagus fotonya ya. Ya maaf ya teman-teman. Jadi kemarin Iya. kenapa saya maksain teman-teman buat foto, maksain cepet-cepet ngirim foto dan lain sebagainya yang untuk ini. Jadi jangan sampai perjalanan kita hanya sampai di sini. Enggak, ini awal dari semuanya. Jadi kalau nanti kita terpisah, jadi tetap seperti kata-kata kita tadi, silaturahmi jangan diputuskan. Ini maksudnya kan untuk buat Iya. menangis ya, bukan untuk membuat gimana. Jadi menguatkan kitanya. Apa-apa. One heart ya Bu Agung. Kenapa? One heart. Iya, benar. Oh iya, kita belum foto pakai logo kita ya. Di-share ya Bu Ya. Agung. Biar Iya, bisa nanti saya tunjukin, share. biar bisa tunjukin sama siswa-siswa saya. Ya, nanti saya share. Di-share Bu. Mari, oke, lu kita teman-teman boleh begini, boleh love yang besar, boleh love yang kecil. Ini nggak kelihatan love yang gimana yang gede ya. Kita nggak bisa yang gede karena mau harus. Aku gimana ya, Agung? Aku dulu mulai tangannya. Tunggu, gimana ya? Ayo mulai tangannya. Karena kita sebelah nih. Nih, kecil nih. Oh gini aja, oke. Yes. Pak Sugeng, Pak Riki, minta tolong. Ya. Iklan juga. Bu. Iya jelas lah. Iya. Ini aja. Oke, siap. Ini udah mana ya? 3. Mari, belum. 3, 2, 1. Oke, Nggak kelihatan. Ulang Bu. bentar. Pasti dulu. Kita ulang. 3, 1. Oke. Sudah. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya teman-teman. Terima kasih juga Bu Agung, Bu Arti, Pak Riki. Makasih, Pak Arti. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Semua. sudah hadir. Terima kasih Pak Riki. Lancar ya Bu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Istirahat.